Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga di hari Jumat ini diberikan kesehatan, kelonggaran, dan keberkahan. Teman-teman sekalian, di dalam kita memupuk tanaman padi, ini banyak sekali jenis varian-varian pupuk. Baik dari pupuk kimianya ataupun dari pupuk organiknya. Namun hari ini saya mau memberikan satu alternatif di mana ini bisa digunakan untuk menambah nutrisi ataupun mineral yang ada di dalam kandungannya. Insya Allah ini bisa membuat tanaman padi kita lebih berbobot, lebih kuat batangnya, dan bisa terisi sempurna pada malainya. Nah, teman-teman mungkin belum menyadari bahwa semen yang biasa kita gunakan untuk bahan bangunan itu memiliki kandungan mineral, makro dan mikro pada kandungan di semen itu. Kalau kita melihat kandungannya, maka semen ini memiliki berbagai macam unsur. Yang pertama ada kandungan CaO. Jadi ada kandungan CaO atau biasa disebut dengan kalsium yang bahan dasarnya dari kapur. Nah, itu jumlahnya sekitar 60 sampai dengan 65%. Di dalam 1 gramnya semen ini itu mengandung CaO. 60 sampai dengan 65%. Nah, CaO ini atau kalsium ini sangat berguna untuk batang. Jadi selain untuk menaikkan pH tanah, ini juga sangat berfungsi untuk membuat batang tanaman padi ini menjadi keras. Nah, yang kedua di situ juga ada silikanya. Jadi di semen juga mengandung silika yang kandungannya 17 sampai dengan 25%. Nah, ini unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan juga oleh tanaman padi. Nah, batang ataupun jerami dari padi itu 80% kandungannya itu banyak mengandung silika. Nah, biasanya karena jerami padi ini dijadikan pakan ternak, akhirnya sawah kita, lahan pertanian kita itu kekurangan silika. Nah, untuk menambahkan itu boleh menggunakan alternatif semen ini karena ada kandungan 17 sampai 25%. Yang keduanya ada sulfur. Jadi di situ juga ada sulfur, kandungan yang sangat dibutuhkan juga oleh tanaman padi untuk kehijauan daun dan untuk membantu proses fotosintesis. Nah, ini sulfur sangat berfungsi atau dibutuhkan juga oleh tanaman padi karena mengandung unsur hara makro sekunder. Jadi dibutuhkan jumlahnya agak lebih banyak dibanding dengan hara mikro. Nah, teman-teman, di samping itu juga ada magnesium. Jadi kalau di kodenya itu ada Mg. Nah, kalau di semen itu ada juga magnesiumnya. Itu kandungannya kurang lebih 0,5 sampai dengan 4%. Nah, ini berarti dari unsur hara makro sekundernya sudah terpenuhi. Ada tadi kapur, yang di situ ada CaO, kalsium, ada sulfur, SO3, ada Mg atau MgO. MgO itu atau magnesium. Jadi 3 hara sekunder ini tercukupi dari kandungan semen itu. Nah, ada juga Na itu berarti natrium dengan K2O. K2O itu kalium. Nah, di situ kandungannya antara 0,5 sampai dengan 1%. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya semen ini nanti menjadi alternatif kandungan hara makro primer dengan sekunder itu sudah bisa tercukupi. Nah, selain itu juga ada kandungan aluminium. Aluminium 3 sampai 8% dan ada besi atau Fe 0,5 sampai dengan 6%. Teman-teman, ini sebenarnya sudah sering digunakan oleh teman-teman petani untuk sebagai tambahan atau alternatif pengganti pupuk yang mana caranya ini, cara mengaplikasikannya atau cara
sehingga semen ini bisa menjadi pupuk, ini yang lebih penting. Selain itu juga semen ini kan harganya lebih murah. Jadi kalau biasanya di toko-toko itu, toko bangunan kurang lebih harganya Rp5.000 per kilogramnya untuk semen ini. Nah, artinya dengan harga 5.000 sampai dengan 10.000 kita membutuhkan kalau dalam ukuran 1 hektar ini itu paling banyak 2 sak. Nah, 2 sak itu kurang lebih 50 kilo. Jadi kalau misalnya 1 sak harganya 60.000, maka kurang lebih 120 kilo saja yang kita butuhkan untuk tambahan mineral ataupun unsur hara dari semen ini. Nah, teman-teman, bagaimana caranya untuk menjadikan semen ini menjadi alternatif pupuk? Nah, kalau biasa yang digunakan oleh teman-teman itu direndam 1 hari 1 malam. Nah, ini kalau direndam ini dalam penelitian kami itu kurang efektif. Yang bagus adalah kalau misalnya lahan kita 1 hektar, maka dalam 1 sak itu kurang lebih kalau tidak salah 25 kilo beratnya. Nah, 25 kilo ini dimasak dengan air sebanyak 200 kilo. Jadi tergantung nanti berapa luasan dari teman-teman. Tapi yang paling bagus adalah dalam 1 saknya atau 25 kilo semen ini itu dimasak dengan air 200 kilo. Nah, itu bisa nanti pengurangan. Misalnya kalau hanya 1 kilo itu berapa airnya misalnya. Itu boleh. Nah, dimasak itu sampai mendidih. Jadi dimasak sampai mendidih lalu lalu diaduk sampai merata, sampai mendidih. Nah, nanti warnanya itu akan berubah. Kalau biasanya semen itu kan warna-warna agak krem begitu, nanti dia akan keluar tuh nutrisi yang ada di dalam situ, itu akan keluar, nanti akan berubah menjadi agak kemerahan. Jadi kalau diaduk semen ini sambil dimasak, sambil mendidih itu diaduk selama 15 menit sampai dengan 30 menit. Nah, nanti akan berubah warna. Yang tadinya agak-agak krem itu akan berubah menjadi warna merah airnya. Jadi airnya ini yang kita butuhkan untuk apa? Untuk dipakai menyemprot pada sawah kita. Nah, kapan dipakainya? Itu mulai dari 0 hari sampai dengan 60-70 hari. Ini bisa digunakan dari mulai usia padi 0 hari, artinya sebelum penanaman, sampai dengan usia 70 hari. Metodenya dilakukan secara semprot. Nah, ini teman-teman, alternatif yang bisa kita jadikan sebagai pengganti pupuk. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa perlu menambah nutrisi, nah ini salah satu alternatifnya. Selain murah, mudah didapatkan. Nah, ada beberapa tadi yang sudah dikandung oleh si semen ini. Ada kalsiumnya, ada silikanya, ada sulfurnya, ada magnesiumnya, terus ada Fe-nya, besinya, ada aluminiumnya. Nah, ini bisa menjadi tambahan nutrisi untuk tanaman padi kita, terutama pada kalsium dengan sulfur, karena dua-dua nutrisi ini sangat jarang diperhatikan. Ditambah lagi satu magnesium, ini sangat jarang diperlukan. Nah, untuk padi agar tidak roboh, silika ini sangat penting. Jadi silika ini sangat penting dan sudah ada di dalam kandungan semen itu. Agar apa? Agar padi itu tidak roboh. Nah, agar padi tidak rebah. Banyak sekarang ini yang kita melihat, apalagi ketika musim hujannya lebat ditambah dengan angin, karena batang padi ini tidak kokoh, maka bisa jadi padi itu rebah. Kalau sudah rebah, pasti kualitas dan kuantitas panen akan turun. Nah, oleh karenanya dengan alternatif ini semoga menjadi pengganti ataupun sebagai penambah dari nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman padi. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga inspirasi yang kita sharingkan itu bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu tambahan bagi teman-teman agar dunia pertanaman padi di Indonesia akan lebih baik sehingga menaikkan produktivitas pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.